Halo, perkenalkan nama saya Helena Yunela Rusari, mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta, program studi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi lokal, di mana ekonomi lokal ini memiliki subtema. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi desa melalui digitalisasi. Dan yang kedua, peran koperasi dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Nah, yang pertama-tama kita akan mengetahui apa itu ekonomi lokal. Nah, ekonomi lokal adalah sistem ekonomi yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya, kegiatan, dan peluang ekonomi yang ada dalam suatu komunitas atau wilayah tertentu. Adapun ciri-ciri dari ekonomi lokal. Ekonomi lokal tersebut yang pertama bersifat komunitas, dan yang kedua pemanfaatan sumber daya lokal, dan yang ketiga bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang keempat berkelanjutan. Nah, di sini juga ada contoh ekonomi lokal. Contoh ekonomi lokal tuh yang pertama tuh pertanian lokal, kedua industri kreatif, yang ketiga pariwisata desa, yang keempat pasar tradisional. Nah, terdapat pula manfaat ekonomi lokal. Yang pertama, peningkatan lapangan kerja, dan yang kedua penguatan komunitas, yang ketiga meningkatkan daya saing lokal, yang keempat mendukung kemandirian lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan subtopik yang pertama itu pemberdayaan ekonomi desa melalui digitalisasi. Nah, di dalam subtopik ini terdapat gagasan utama. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi digital melalui pengembangan UMKM, meningkatkan pemasaran produk lokal, dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat desa. Nah, di sini ada poin pembahasannya itu yang pertama, tantangan di desa, itu minimnya akses internet, digitalisasi yang rendah, dan infrastruktur yang mendukung. Dan solusi teknologinya itu adalah digitalisasi produk lokal melalui platform e-commerce. Yang kedua, pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa, dan yang ketiga penggunaan media sosial untuk pemasaran produk lokal. Nah, contohnya adalah desa yang berhasil mendigitalisasikan produk kerajinan lokal dan menjangkau pasar nasional atau internasional. Dan yang ketiga, hasil yang diharapkan itu adalah yang pertama meningkatnya pendapatan masyarakat desa, dan yang kedua tentang munculnya generasi muda sebagai penggerak ekonomi di desa. Nah, di sini saya akan menjelaskan subtopik yang kedua ya. Nah, peran koperasi dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Gagasan utama yang akan saya jelaskan di sini adalah koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kolektif yang membantu masyarakat desa dalam pembiayaan, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Nah, poin pembahasan ini pertama, potensi koperasi sebagai solusi pembiayaan usaha kecil tanpa beban bunga tinggi. Dan yang kedua, sarana edukasi keuangan dan pengelolaan usaha bagi anggota koperasi. Dan yang berikutnya, inovasi koperasi modern. Nah, inovasi koperasi modern ini memiliki koperasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dan yang kedua, penggunaan aplikasi mobile untuk pengelolaan koperasi. Dan yang ketiga, studi kasus, di mana koperasi di desa X yang berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program berbasis pertanian organik. Dan yang terakhirnya, pemanfaatan, itu memperkuat solidaritas ekonomi di tingkat lokal. Dan yang kedua, mengurangi ketergantungan masyarakat dengan rentenir. Di sini saya akan menjelaskan lagi subtopik yang ketiga, yaitu strategi pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Di sini terdapat gagasan utamanya, yaitu mengembangkan potensi wisata desa yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkenalkan budaya lokal di dunia. Poin pembahasannya adalah yang pertama, mengidentifikasikan potensi desa. Yang pertama, wisata alam seperti pegunungan, pantai, sungai, dan wisata budaya seperti upacara adat, kerajinan tangan, kuliner lokal. Nah, adapun langkah pengembangannya, itu pembentukan kelompok dasar wisata atau Pokdarwis. Yang kedua, promosi digital melalui platform seperti Instagram, YouTube, TikTok. Dan yang ketiga, pelatihan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata, penyedia homestay, dan pengelola aktivitas wisata. Dan adapun tantangannya itu adalah
pengelolaan dana untuk infrastruktur, dan pendidikan masyarakat untuk melayani wisatawan. Contohnya itu desa wisata Gelenggeran di Yogyakarta yang berhasil menjadi tujuan wisata unggulan dengan konsep pemberdayaan masyarakat lokal. Di sini ada dampak positifnya, peningkatan ekonomi lokal melalui wisata, kedua pelestarian budaya dan tradisi.